Fatman Fatur Rahman dan saya sendiri Hafi Aistiani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perumusan strategi, analisis situasi dan strategi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan analisis situasionalnya untuk memulai proses perumusan strategi. Manajemen menganalisis baik lingkungan internal maupun eksternal sampai pada tingkat tertentu untuk menemukan kompetensi inti perusahaan yang akan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang baru berkembang. Analisis situasi SWOT. Analisis situasi merupakan awal proses perumusan strategi. Analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman dari eksternal dan kelemahan internal. Analisis SWOT mengidentifikasi kompetensi langka perusahaan, yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan dan cara unggul yang digunakan. Penggunaan kompetensi langka perusahaan harus tepat akan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama perusahaan ke dalam daftar yang terorganisir. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, merupakan poin internal dan positif dari perusahaan. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Contohnya yaitu proses bisnis apa yang berhasil, aset apa yang Anda miliki di tim Anda seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi. Kemudian aset fisik apa yang Anda miliki seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan paten produk. Serta apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kelemahan atau weakness, merupakan faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Contohnya yaitu, adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif? Kemudian proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan? Kemudian apakah ada celah di tim Anda? Dan apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang kesuksesan Anda? Yang selanjutnya yaitu ada peluang atau opportunities, merupakan faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Contohnya yaitu apa market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual. Adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda secara positif? Jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda? Kemudian yang terakhir yaitu ada ancaman atau threat, merupakan faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Contohnya yaitu, apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? Kemudian, apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang Anda butuhkan dengan harga yang cocok? Bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis? Apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis Anda, dan adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Satu hasil yang diinginkan dari menganalisis faktor-faktor strategis adalah mengidentifikasi ceruk yang menjanjikan, yang organisasi dapat menggunakan kompetensi langkanya semaksimal mungkin. Ceruk yang menjanjikan adalah kekuatan bersaing khusus yang dimiliki perusahaan yang sangat sesuai dengan lingkungan internal dan eksternalnya yang mungkin dihadapi oleh perusahaan lain. Manajemen harus selalu mencari jendela-jendela strategis, yaitu peluang pasar yang unik. Perusahaan pertama melalui jendela-jendela strategis itu dapat menduduki ceruk yang menjanjikan dan menghalangi terjadinya persaingan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatman Fatur Rahman dari Prodi Manajemen Malam. Saya akan melanjutkan materi terkait dengan analisis situasi dan strategi perusahaan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Hafi. Saya akan melanjutkan tentang strategi dalam tindakan.
yaitu meninjau misi dan tujuan perusahaan. Manajemen harus menguji ulang misi dan tujuan perusahaan saat sebelum dapat menghasilkan dan mengevaluasi strategi-strategi alternatif. Masalah-masalah dalam kinerja dapat muncul dari tidak tepatnya pernyataan misi, yang dapat terlalu sempit atau justru terlalu luas. Apabila misi tidak memberikan topik integratif bagi bisnis atau perusahaan, manajemen tidak jelas dengan arah perusahaan. Tujuan dan strateginya dapat menjadi bertentangan dengan divisi-divisi yang saling bersaing satu sama lain daripada bersaing dengan kompetitif di luar yang membawa kerusakan bagi perusahaan sebagai satu kesatuan. Kemudian, tujuan sebuah perusahaan dapat ditanyakan dengan cara yang tidak tepat. Tujuan tersebut bisa terlalu fokus pada sasaran operasional jangka pendek atau bahkan terlalu luas sehingga pedoman yang nyata tidak cukup tersedia. Akan terdapat kesenjangan perencanaan antara tujuan yang direncanakan dengan yang dicapai. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan orientasi perusahaan terhadap pertumbuhan dan industri atau pasar yang dimasuki. Strategi perusahaan mewujudkan 3 orientasi umum, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pengurangan. Para manajer strategis perusahaan yang beroperasi dalam satu industri dapat mempertimbangkan ketetapan beberapa strategi alternatif. Perusahaan dengan mengombinasikan daya tarik industri dan posisi kompetitif perusahaan. Selanjutnya, strategi perusahaan yang sering dicari adalah strategi yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam penjualan, aktiva, laba, atau kombinasi dari semuanya. Perusahaan yang belum mencapai critical mass memperoleh produksi skala ekonomis yang perlu akan menghadapi kerugian besar kecuali dapat menemukan dan memenuhi ceruk yang kecil tapi menguntungkan, di mana fasilitas khusus produk atau jasa dapat mengimbangi harga yang tinggi. Di dalam pertumbuhan strategi yang mempengaruhi karena terdapat 2 alasan. Yang pertama, perusahaan yang sedang tumbuh dapat menutupi kesalahan dan ketidakefisienan dengan mudah dibandingkan perusahaan yang stabil. Perusahaan yang sedang berkembang menawarkan banyak peluang bagi kemajuan, promosi, dan pekerjaan-pekerjaan yang menarik. Kemudian, 2 strategi dasar pertumbuhan tersebut adalah konsentrasi pada satu industri dan diverifikasi ke dalam industri lain. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja tinggi cenderung kurang melakukan diversifikasi, sementara perusahaan dengan kinerja rendah akan melakukannya untuk meningkatkan kinerja mereka. Apabila perusahaan memilih konsentrasi, maka perusahaan dapat berkembang melalui integrasi vertikal atau horizontal. Kemudian yang pertama ada konsentrasi melalui integrasi vertikal. Pertumbuhan melalui konsentrasi dalam industri perusahaan yang sekarang dapat dicapai melalui integrasi vertikal, yaitu mengambil alih fungsi yang semula dilakukan oleh pemasok atau oleh distributor. Strategi ini logis untuk perusahaan atau unit bisnis dengan posisi bersaing yang kuat di dalam industri yang menarik. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, ada Mbak Asy dan Usman Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Huffi dan Mas Otman dan ini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Otman. Ya, untuk perusahaan dapat melakukan integrasi vertikal secara internal maupun eksternal. Integrasi vertikal adalah suatu hal yang sering dilakukan dalam industri minyak, besi mobil, dan batu-batu hutan. Manfaat adalah penurunan biaya dan peningkatan koordinasi dan pengendalian. Integrasi vertikal adalah cara yang bagus bagi perusahaan yang kuat untuk menambah keunggulan kompetitif dan industri yang menarik. Lanjut. Keuntungan dan kerugian integrasi vertikal. Kalau di vertikal itu ada 2, ada manfaat internal
dapat keuntungan itu ada manfaat internal dan ada manfaat kompetitif. Nah, kerugian juga sama, biaya internal dan biaya kompetitif. Nah, untuk keuntungan itu biaya internalnya itu adalah ekonomi integrasi mengurangi biaya dengan menghilangkan langkah biaya overhead dan terduplikasi dengan memotong biaya. Terus setelah itu koordinasi kegiatan yang lebih baik mengurangi persediaan dan biaya lain. Setelah itu ada menghindari tugas-tugas yang memakan waktu seperti shopping harga, komunikasi rincian, rancangan, dan perjanjian negosiasi. Terus setelah itu ada manfaat kompetitif. Nah, itu ada menghindari penyitaan input layanan atau pasar, pemasaran dan pengawasan teknologi yang lebih baik, adanya peluang untuk menciptakan diferensiasi produk, adanya pengawasan superior terhadap lingkungan ekonomi perusahaan, adanya menciptakan kredibilitas dari produk baru. Terus setelah itu ada sinergi dapat diciptakan dengan mengkoordinasi kegiatan vertikal. Nah, setelah ini ada kerugian. Nah, kerugian juga sama, ada biaya internal dan ada biaya kompetitif. Ya, untuk biaya internal itu ada kebutuhan dan biaya ditambah kebutuhan akan biaya tambahan untuk koordinasi integrasi vertikal akan menaikkan biaya. Atau beban kapasitas berlebihan dari pabrik berskala efisien minimum yang tidak seimbang, yaitu ada perusahaan integrasi vertikal yang diorganisasi dengan buruk tidak mendapatkan sinergi yang mengganti biaya tinggi, yaitu ada biaya kompetitif. Perusahaan yang ketinggalan zaman mungkin terus berlanjut, terus menciptakan hambatan mobilitas. Setelah itu ada mengkaitkan perusahaan dengan bisnis yang tidak sehat. Nah, setelah itu ada kehilangan akses kepada informasi pemasakan atau distributor. Terus itu ada sinergi yang diciptakan mungkin terlalu tinggi. Setelah itu ada manajer yang berintegrasi sebelum memikirkan cara yang paling tepat untuk melakukannya. Next. Lalu ada menurut Wilson ada 3 cara yang harus dipenuhi sebelum perusahaan memilih internalisasi perusahaan melalui integrasi vertikal daripada mengkontrakkan transaksi di pasar terbuka, yaitu onten digo. Yang pertama niku onten ketidakpastian yang tinggi dari transaksi. Terus yang kedua atau kalih niku kekayaan yang tercangkup dalam transaksi harus dikhususkan untuk transaksi tersebut. Terus yang ketiga itu adalah transaksi harus sering terjadi atau harus selalu terjadi, kayak gitu. Lanjut. Konsentrasi melalui integrasi horizontal. Pertumbuhan perusahaan yang dilakukan dengan berkonsentrasi dari industri yang sekarang dapat dicapai melalui integrasi horizontal, yaitu dengan cara memperluas kegiatan perusahaan ke dalam lokasi geografi yang berbeda, atau dengan menambahkan rentang produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar. Ya, setelah itu next. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah meningkatkan penjualan dan laba dengan cara mendapatkan skala ekonomis yang lebih tinggi dalam produksi dan pemasaran, serta mengurangi persaingan yang sekarang atau potensial bagi pelanggan dan pemasok. Next, yang terakhir, diversifikasi konsentris. Kulo nggak bisa bahasa Inggris yo, jadi ngomongnya salah wae. Perusahaan melalui diversifikasi ke dalam industri yang berkaitan merupakan strategi perusahaan yang tepat. Apabila perusahaan memiliki prinsip P yang kuat,
tetapi daya tarik instruksi yang rendah dengan berfokus pada karakteristik yang telah memberikan kompetensi tersendiri bagi perusahaan. Maka perusahaan menggunakan kekuatan tersebut untuk melakukan diversifikasi. Penekanan pada strategi tersebut adalah membangun pada kemampuan dan sumber daya kunci perusahaan. Perusahaan mampu mempertahankan kesesuaian strategi dalam suatu industri baru, di mana perusahaan dapat mengaplikasikan pengetahuan produk, kemampuan manufaktur, dan keterampilan pemasarannya yang digunakan secara efektif dalam industri aktif. Ya, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Pangesti dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja. Untuk diversifikasi konglomerat. Pertumbuhan melalui diversifikasi keluar dari sebuah industri dan masuk ke dalam industri yang tidak berkaitan merupakan strategi perusahaan yang cocok apabila posisi kompetitif perusahaan rata-rata dan daya tarik industrinya rendah. Alasan rasional dibalik diversifikasi konglomerat membantu memahami penekanan pada alat-alat eksternal akuisisi dan merger. Diversifikasi konsentris versus konglomerat berawal dari penelitian klasik yang dilakukan oleh beberapa peneliti berpendapat bahwa diversifikasi konglomerat yang tidak berkaitan ke dalam industri lain kurang menguntungkan daripada diversifikasi konsentris yang berkaitan. Penelitian terkini oleh PG terhadap 73 perusahaan Fortune 500 selama periode 10 tahun meningkat kategori diversifikasi menurut kinerja finansialnya dari yang terjelek sampai yang terbaik. Kemudian pada tinjauan penelitian di bidang ini, M. Gould dan Callons menyimpulkan bahwa diversifikasi akan sangat berhasil apabila diversifikasi terbatas pada bisnis-bisnis yang memungkinkan adanya sinergi. Fokus perusahaan adalah pada eksploitasi kompetensi inti di seluruh bisnis yang berbeda. Bisnis baru tersebut sesuai dengan logika dominan cara merger. Puncak mengkonsep perusahaan dari segi keputusan alokasi sumber daya, eksekutif puncak, dan gaya manajemen. Pertumbuhan eksternal internal. Perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan strategi pertumbuhan baik konsentrasi atau diversifikasi melalui pengembangan internal, produk-produk dan jasa-jasa baru, atau melalui akuisisi eksternal, merger, dan usaha bersama. Meskipun penelitian tersebut belum cukup meyakinkan, perusahaan yang tumbuh melalui akuisisi tampaknya secara finansial tidak sebaik perusahaan yang tumbuh melalui alat-alat internal. Beberapa contoh strategi pertumbuhan eksternal yang lebih umum adalah merger, akuisisi, dan usaha patungan. Kemudian strategi dalam tindakan, yaitu meliputi strategi-strategi stabilitas yang dibagi menjadi strategi berhenti sejenak atau berlanjut dengan waspada, kemudian strategi tidak berubah atau laba. Kemudian yang kedua terdiri dari strategi pengurangan yang meliputi jual beli, strategi berputar, dan jual habis. Strategi perusahaan pada perusahaan multibisnis. Salah satu alat bantu yang penting dalam mengembangkan strategi perusahaan pada perusahaan multibisnis adalah analisis portofolio. Pendekatan ini menempatkan kantor pusat perusahaan pada peran sebagai bankir internal. Manajemen puncak memandang unit bisnis mereka sebagai serangkaian investasi yang diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan. Unit-unit ini membentuk portofolio investasi yang harus disulap manajemen puncak untuk menjamin hasil terbaik dari investasi-investasi perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.